Bab 669. Apa kurang kuat? Virago terlihat tergeletak di tanah tak bergerak. Orang-orang klan Heteran merasa kaget. Semua orang selalu tahu kalau Virago itu sangat ganas. Kalau melawannya, pasti akan musnah. Kalau tidak cacat pasti musnah. Tapi, bagaimanapun juga, Virago itu wanita dan juga putri suci. Itulah sebabnya, kalau para tetua yang melawannya, dia biasanya bersikap lebih baik. Dia jelas sekali lebih kuat. Tapi, dia justru dihajar habis-habisan. Tapi kali ini berbeda. Devan langsung menjatuhkan Virago ke tanah dengan keras. Cuma dengan 4 serangan, kedua tangan Virago pun sudah hancur. Tendangan ke perut Virago merusak semua organ dalamnya. Terlebih, tendangan di tulang punggung tadi, yang secara langsung mematahkan tulang punggung Virago. Walau untuk master setingkat Virago, tulang patah bisa dengan mudah disembuhkan. Tapi tetap saja butuh waktu lama. Bisa dibilang, Devan sungguh kejam. Mau cantik atau tidak, tetap serang. Sampai Virago benar-benar tumbang. Sendara. Agak menganggukkan kepalanya. Kalau tidak kejam, dia tak akan punya status yang stabil. Terlebih di tempat yang menghargai kekuatan. Apalagi, Devan tak langsung menghabisi Virago, dia cuma menghancurkannya sebagai peringatan untuk klan Heteran. Tapi, saat dia mau pergi, Virago mendadak meraih kakinya. Tidak, bukan meraih, tapi memeluk kakinya. Tangannya sudah dipatahkan Devan. Aku masih belum kalah, aku pasti bisa. Jelas Virago ini orang yang tak bisa mengakui kekalahan selama dia masih hidup. Tapi, suaranya seketika terhenti. Sebab, Devan menendang dan menginjak-injak kepalanya. Virago pun langsung tak bergerak. Seketika, tempat itu pun sunyi. Mereka merasa kagum pada kekuatan Devan. Mereka pun kagum pada keganasan Devan. Ganas sekali. Gerakan tadi sangat tegas. Walau Virago memakai kecantikannya, tapi dia sangat terkenal di klan Heteran. Cuma Batari yang bisa mengalahkannya. Hampir tak ada yang bisa menandinginya. Tapi Devan menekan wajahnya yang cantik itu ke tanah dengan keras. Dia seperti sedang memusnahkan bunga yang indah dengan tangannya secara kejam. Devan gandeng tangan Eliana dan jalan keluar dari klan Heteran. Tunggu dulu, mendadak terdengar seorang tetua dari klan Heteran. Baru saja dia selesai bicara, badan Devan seketika muncul di hadapannya. Dia barusan memberi peringatan. Tapi klan Heteran tak juga menyerah. Jadi bukan salahnya dia jadi seperti ini. Tetua itu Master Raja Kosmik tingkat ke-6, jauh lebih kuat dari Virago. Sebelum dia bisa bereaksi, cuma nampak kilatan sihir. Devan muncul di hadapannya. Boom! Tanpa basa-basi dia langsung menendang tetua itu di dada. Badan orang tua itu langsung terbang ke belakang dan membuat lubang di dinding. Tapi, karena mengarah ke langit, dia langsung meluncur dari hadapan orang-orang. Kurang ajar. Waktu lihat Devan secara kurang ajar menyerang tetua itu, seorang Master Raja Kosmik tingkat ke-7 langsung membentaknya. Tapi baru saja dia bilang kurang ajar, dia merasa ada kekuatan mengerikan pada wajahnya. Lalu, dia seketika menabrak dinding. Tapi, dia tidak menembus dinding, melainkan terpaku di dinding. Bisa dibilang, kontrol Devan atas kekuatannya sangatlah hebat. Devan tanpa melakukan apapun langsung terdiam.
Ini membuat orang-orang klan Heteran geram. Da itu tetua klan Heteran. Kalau dia menghentakkan kakinya, galaksi Setrena akan gemetar 3 kali. Dia nyatanya ditampar oleh pemuda bernama Devan di depan banyak orang. Benar-benar mustahil. Seketika, para tetua langsung mengincar Devan. Berbagai kekuatan aturan kosmik terus bermunculan. Devan tetap terdiam. Dia genggam tangan Eliana. Melawan puluhan master Raja Kosmik. Setiap 1/2 detik. Seorang master Raja Kosmik yang Devan serang tertanam di dinding. Barulah klan Heteran sadar sosok mengerikan apa yang sudah mereka provokasi. Hentikan. Waktu lihat tetua klan Heteran yang tertanam di dinding karena Devan, sendara teriak. Tapi sayang, Devan tidak peduli. Dan bahkan menghampirinya. Mau menyerangnya juga. Itu juak serangan di wajah. Waktu lihat telapak tangan yang mengarah ke pipinya, mata sendara mendadak terbelalak. Arogan sekali orang ini. Dia ini Master Kaisar Kosmik. Mau menyerangnya. Jelas saja. Plak. Sendara merasa kesakitkan di pipinya. Lalu, dia terbang keluar. Sendara jadi mau menangis. Tadinya, dia cuma mau menguji kekuatan calon menantunya. Apa dia layak jadi menantunya? Tapi ternyata, orang ini ganas sekali. Calon mertuanya sendiri pun sampai dihajar. Sehabis menghajar Sendara, Devan tak melepaskannya. Begitu saja. Sebab, dia kepala klan Heteran. Tangkap kepalanya untuk menghabisi semuanya. Jadi, tangkap dulu pemimpinnya. Waktu Sendara masih meluncur, Devan langsung menyusulnya. Devan cengkram kerah bajunya dan menghemapskannya ke dinding. Lalu menamparnya. Tunggu dulu, Sendara mau bicara. Plak. Tapi, Devan tak beri dia peluang untuk bicara. Dia langsung membuatnya merasakan kekuatannya. Dia pikir dia ini siapa? Ingin bicara. Menunggu sampai keadaan cukup santai. Jangan hajar. Plak. Aku. Sendara tahu, dia harus beritahu dirinya siapa. Kalau tidak, walau Devan tak menghabisi Nai, kehormatannya bisa hancur. Tapi sayang, dia tak bisa menyelesaikan perkataannya. Dia cuma bisa mengucapkan beberapa kata. Tamparan besar Devan datang. Plak plak plak. Cuma terdengar suara tamparan di seluruh aula. Sendara tak menyangka. Cuma dia, Master Kaisar Kosmik dari galaksi Setrena, yang tak bisa melawan Devan. Kalau dia tak tahu Devan ini calon mertuanya, dia sudah mau meledakkan dirinya sendiri. Tapi Sendara sekarang merasa sakit dan bahagia. Sebab, kekuatan Devan jauh dari bayangannya. Dia kira, Devan paling cuma sampai tingkat Jenderal Kosmik. Ternyata dia mencapai tingkat Raja Kosmik, hebat sekali. Kelihatannya saat ini, Devan lebih dari Master Kaisar Kosmik. Memikirkannya, Sendara jadi tertawa lepas. Dia tak menduga putrinya sungguh berhasil menemukan master yang sangat kuat. Tapi, hal yang aneh terjadi. Sendara menamparkan sisi sampingnya. Sambil terkikik, Devan jadi kebingungan. Apa dia kurang keras menyerangnya? Bersambung. Bab 700. Ternyata dia ayah mertua. Devan tak menghabisi siapapun di klan Heteran. Bahkan Virago. Dia cuma melumpuhkannya. Terlebih, dia merasa klan Heteran tak berniat menghabisinya. Bahkan mungkin mau jadi temannya.
Kalau Devan memang menyerang dengan serius, kemungkinan tak ada yang tersisa dari klan Heteran saat ini. Dia akan langsung memakai roulette penentu kematian. Tapi sikap lawan membuatnya tak senang. Jadi, dia terus menghajar mereka. Apalagi, kepala klan Heteran. Dia harus diberi pelajaran dengan baik. Tapi kenapa dia tertawa waktu dijahar? Apa dia tertawa pada dirinya karena tak bisa melawan? Apa ada lagi yang perlu dia katakan? Devan langsung tingkatkan kekuatannya. Plak plak plak. Devan terus menamparkan sampai muncul gelombang kejut. Tiap bertabrakan dengan wajah sendera. Itu membuat Eliana yang ada di belakangnya agak goyah. Terlihat jelas sekeras apa tamparan Devan. Tamparannya itu bisa menghancurkan sebuah planet. Kalau saja sendera bukan Master Kaisar Kosmik, dia mungkin sudah benar-benar musnah. Bahkan Master Kaisar Kosmik pun, kalau ditampar oleh Devan, paling tidak akan memuntahkan darah atau merontokkan darah. Namun dia masih juga tertawa. Dia puas sekali dengan menantunya. Menantunya ini bisa mengalahkan Master Kaisar Kosmik. Jangankan ditampar, bahkan melayani Devan pun dia bersedia. Mana mungkin Devan tahu yang dipikirkan sendera. Dia cuma bertanya-tanya, apa orang itu suka disakiti? Kekuatannya sudah sampai seperti ini. Kalau saja lebih besar lagi, kemungkinan dia bisa jadi hancur. Akhirnya, Devan beri sendera peluang untuk memohon ampun. Kalau dia memohon ampun sekarang, dia akan berhenti menghajarnya. Devan raih kerah sendera. Dia beri isyarat pada sendera untuk bicara saat ini. Wajah sendera membengkak, darah mengalir dari mulutnya. Gigi bagian depannya hilang. Namun dia terus tersenyum. Kemudian dia bicara pada Devan. Menantu. Dia tak punya gigi dan bicara dengan keras. Dia bilang menantu. Di kuping Devan. Jadi, dasar rapuh. Apa? Dasar rapuh. Sialan. Kelihatannya dia kurang kuat. Devan langsung menamparkan sendera. Sendera pun jadi sangat bingung. Dia panggil Devan menantu, kenapa Devan masih menghajarnya? Menantu, menantu, menantu. Sendera terus teriak. Bagi Devan, itu terdengar seperti itu. Dasar rapuh, dasar rapuh, dasar rapuh. Sialan. Dia sudah tak bisa menahannya sekarang. Devan benar-benar geram. Kekuatannya naik beberapa persen. Wajah sendera dihajar sampai hancur. Sebenarnya, tangan Devan terasa agak sakit dan berdenyut. Kemudian dia berhenti, memperhatikan sendera, dan dengarkan yang dia ucapkan. Aku ayahmu. Sendera sudah mau menangis, dia jelas sekali memanggil Devan menantu berkali-kali, tapi kenapa Devan terus memukulnya? Lalu, dia ubah berkataannya. Devan pun akhirnya paham. Dari semua orang di klan Heteran, dia memanggil dirinya ayahnya. Tapi sehabis Devan dengar itu, dia terus menamparkan. Dan itu membuat sendera meluncur jauh. Sendera makin kebingungan. Kenapa terus menghajarnya? Bukan salah Devan yang menghajarnya. Tapi, Devan sama sekali tak bisa mendengarnya. Dia bilang, aku ayahmu. Di telinga Devan, itu pun jadi. Akan kubunuh. Jelas Devan menghajarnya. Devan bahkan hampir menghabisinya. Berani dia mengancamnya. Cari mati. Dasar rapuh, akan kubunuh. Sendera lihat Devan mendadak penuh dengan niat pembunuhan.
Dia bicara dengan cepat. Dia khawatir Devan akan menghabisinya. Tapi, bukan itu yang dia katakan. Devan malah jadi makin kejam. Apa dia pikir Devan tak berani menghabisinya? Bola kecil bagai lubang hitam mulai terbentuk di tangannya, yang lalu menyebarkan kekuatan yang mengerikan. Sendera itu Master Kaisar Kosmik. Dia tentu bisa merasakan kekuatan mengerikan dari bola hitam di tangan Devan. Dia pasti akan menghabisinya. Dasar rapuh, akan kubunuh. Sendera tak lagi tertawa dan terus teriak. Devan cukup kuat. Tapi kalau dia mati, tidak seru lagi. Tadinya Devan mau pakai ledakan atom untuk menakuti Sendera. Tapi ternyata orang tua ini berani mengancamnya. Jadi jangan salahkan dia kalau dia jadi kejam. Dia langsung serang Sendera dengan satu tangannya. Gawat. Sendera lihat bola hitam kecil itu, matanya langsung terbelalak dan dia ketakutan. Junior, ampuni dia. Ketika bola hitam itu mau mengenai Sendera, terdengar suara yang tidak asing. Devan mendadak terdiam. Bola cahaya hitam itu cuma tinggal beberapa milimeter dari Sendera. Sendera muka matanya, keringatnya mengucur dengan deras. Suara ini sangat tidak asing untuk Devan. Suara itu milik kakak Batari. Dia menoleh ke belakang dan melihat sosok cantik yang bisa menjungkir balikkan dunia, bahkan hampir mengalahkan Eliana. Batari itu juga master kosmik yang sangat kuat. Aura di badannya tentu lebih kuat dari Eliana. Apalagi, dia datang bagai dewi. Terlebih namanya saja Batari. Dia bagai bidadari yang turun dari khayangan. Junior, dia ayahku. Batari memandang Devan yang belum juga menarik tangannya dan berkata dengan cepat, "Ayah." Devan kaget. Dia langsung membatalkan ledakan atom dan memandang Sendera dengan kebingungan. "Dasar rapuh, akan kubunuh." Sendera bicara dengan suara sedih. Devan pun merasa ada yang aneh. Sendera langsung keluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya. Lalu kekuatan ilahi mengalir. Lukanya dengan cepat sembuh. Kemudian dia mengatakan, "Menantu, aku ayahmu." "Dik, ayahku bilang dia ini ayahmu," ucap Batari dengan wajah memerah. Devan mendadak merasa sangat malu. Ternyata Sendera tidak mengejeknya, tapi memanggilnya menantu. Dia baru saja bertemu dan dia sudah menghajar mertuanya. Siapa suruh tidak langsung bilang? Memang bakal langsung dipamerkan begitu dia datang. "Ayah, aku sudah bilang jangan biarkan tetua ikut melawan, kan? Kenapa kamu panggil Virago ke sini?" Batari mengatakan dengan nada tidak senang. Kalau Sendera tak minat Virago bertindak, kemungkinan Devan tak akan semarah ini. Dan dia tak akan dipukuli. Batari, Virago namanya kalau dia tak bertindak sendiri. Sendera pun merasa benar-benar tertekan. Dia sebenarnya sudah mengomeli Virago dan memintanya mundur. Namun Virago tak peduli. Lebih baik kalau Devan beri dia pelajaran, biar dia tahu diri. Bersambung.